Oke, selamat datang. Hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang kedengerannya kayaknya nggak mungkin, tapi ternyata ada. Namanya fundamentalisme toleran. Gimana bisa dua kata yang kayaknya bertolak belakang ini justru jadi kunci kerukunan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kita mulai dari pertanyaan ini deh. Di dunia yang isinya kayak mau misahin kita semua, kok bisa sih ada komunitas yang malah makin dekat, makin solid? Ini teka-teki yang bakal kita coba pecahin hari ini. Ini masalah yang kayaknya kita semua ngerasain ya. Mau di kota gede atau di desa terpencil, budaya pop global dan arus modernisasi itu pelan-pelan ngegerus tradisi-tradisi unik kita. Dan ini bukan cuma soal kehilangan lagu atau tarian loh, ini lebih dalam lagi. Yang terkikis itu adalah apa yang para ahli sebut sebagai habitus. Gampangnya, anggap aja ini kayak sistem operasi sebuah komunitas yang nggak kelihatan. Cara mereka mikir, cara mereka bertindak secara otomatis. Nah, habitus inilah yang jadi firewall budaya mereka. Kalau firewallnya jebol, ya udah, fondasinya hilang. Tapi, ternyata ada harapan. Dan kerennya, jawabannya kita temuin di Bengkulu, sebuah provinsi di Indonesia yang sering banget dibilang sebagai miniaturnya keberagaman bangsa ini. Di sini, jawaban buat masalah global tadi lagi dipraktekin tiap hari. Oke, kita bakal fokus ke dua laboratorium sosial yang luar biasa ini. Pertama, Desa Apoho di Pulau Enggano yang jauh banget, di mana ikatan komunitasnya kuat banget. Terus yang kedua, Desa Sunda Kelapa. Desa yang keren banget di mana penganut 4 agama yang beda bisa hidup rukun jadi tetangga. Nah, disinilah pertarungan sesungguhnya kelihatan. Di satu sisi, ada globalisasi, perbedaan identitas yang bisa banget mecah belah. Tapi di sisi lain, ada tradisi lokal dan ikatan komunitas yang ternyata jauh lebih kuat, kayak lem super. Komunitas-komunitas ini pinter banget menavigasi ketegangan ini. Pertanyaannya gimana caranya? Rahasianya tuh ada di tradisi mereka yang hidup. Jadi, ini bukan sekedar upacara formalitas, tapi benar-benar jadi perekat sosial yang ngikat semua orang jadi satu. Coba kita lihat contoh pertama, takbiran keliling di Desa Apoho. Ini pawai obor yang seru banget pas malam Idul Fitri. Tapi yang bikin luar biasa, ini bukan cuma buat umat muslim. Warga non-muslim juga ikutan aktif, bantu-bantu logistik, ikut jagain keamanan. Nah, ini poin pentingnya. Sebuah acara keagamaan bisa bertransformasi jadi perayaan budaya milik semua orang. Sekarang, kita dengar kata fundamentalisme tuh konotasinya sering negatif kan? Definisi akademisnya aja bilang ini keyakinan yang eksklusif yang bikin tembok antara kita dan mereka. Tapi di Bengkulu, para peneliti nemuin sesuatu yang beda banget. Mereka nyebutnya fundamentalisme toleran. Idenya kuat banget. Orang bisa aja pegang teguh banget prinsip agamanya, tapi di saat yang sama, dia juga super terbuka dan tulus sama orang yang beda keyakinan. Jadi ini bukan kompromi, tapi dua-duanya jalan bareng. Terus, gimana konsep yang kedengarannya abstrak ini bisa jalan di dunia nyata? Jawabannya ada di sistem yang sederhana tapi jenius banget. Namanya jamuan terpisah. Gini cara kerjanya. Bayangin, ada keluarga non-muslim, ngadain pesta, terus ngundang tetangga mereka yang muslim. Nah, buat ngehormatin aturan halal, tetangga yang muslim ini nawarin, gimana kalau makanan buat tamu muslim kita masak di dapur kami aja, pakai alat kami sendiri. Jadi, makanan halal disiapin terpisah, tapi pas acara semua orang, mau Hindu, Kristen, Muslim, ngerayain bareng-bareng. Keren kan? Gak ada yang ngorbanin keyakinan, tapi semua bisa ikut senang-senang. Ini bener-bener social hack yang brilian. Nah, sistem kayak jamuan terpisah ini kan teknologi sosial yang harganya gak ternilai. Tapi ini jadi masalah baru. Pengetahuan kayak gini kan gak ada di buku, adanya di kebiasaan masyarakat. Terus gimana cara nyimpennya sebelum hilang? Jawabannya ada di pemahaman soal apa yang namanya embodied knowledge. Atau gampangnya, pengetahuan yang nempel di badan. Ini tuh pengetahuan yang kita rasain, kayak ritme mukul beduk, gerakan nari, atau bahkan tindakan simpel nawarin dapur ke tetangga. Pengetahuan ini gampang banget hilang, karena dia hidup lewat tindakan manusia. Kalau nggak direkam, ya udah hilang selamanya. Nah, ini ngebawa kita ke perbandingan cara lama dan cara baru buat ngelestariin budaya. Dulu kan cuma ngandelin catatan peneliti, yang bisa aja subjektif. Tapi sekarang ada pendekatan baru yang revolusioner, warisan komputasi atau computational heritage. Jadi, computational heritage ini pakai teknologi canggih kayak motion capture. Itu loh teknologi yang sama buat bikin film-film Hollywood, buat ngerekam tiap gerakan dari sebuah tradisi. Hasilnya bukan cuma video, tapi arsip hidup yang bisa kita ajak berinteraksi.
Dan tujuannya bukan cuma buat menuhin museum digital ya. Poin utamanya ini tuh cetak biru yang bisa dipakai buat ngedidik dan ngebentuk generasi baru. Sejalan sama tujuan pendidikan nasional kita di Indonesia. Lebih spesifik lagi, tradisi-tradisi dari Bengkulu ini adalah contoh nyata dari profil pelajar Pancasila. Mereka nunjukin gimana sih caranya punya iman yang kuat, semangat gotong royong, dan ngehargain keberagaman itu bisa jalan barengan. Tapi punya arsip digital doang itu nggak cukup. Biar benar-benar ngena, arsip ini harus dirancang buat ngasih apa yang disebut pengalaman pengguna budaya atau CUX, Cultural User Experience. CUX ini punya 3 pilar. Pertama, aktivasi. Kita nggak cuma nonton, tapi ikut ngerasain. Bayangin deh kita bisa ngerasain getaran pas mukul beduk virtual. Kedua, atmosfer. Pakai VR, kita seolah-olah ada di tengah-tengah pawai takbiran yang rame itu. Dan ketiga, bahasa universal. Ceritanya disampaikan lewat visual dan suara, jadi siapapun di dunia bisa ngerti tanpa perlu terjemahan. Nah, semua pembahasan ini akhirnya bawa kita balik lagi ke diri kita masing-masing. Setelah ngelihat contoh dari Bengkulu, coba deh pikirin, aturan tak terlihat apa, kebiasaan kecil apa yang selama ini ngejaga toleransi dan kerukunan di lingkungan kalian sendiri. Mungkin jawabannya lebih dekat dari yang kita kira.